Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah senantiasa hadir dalam setiap kehidupan manusia untuk mencurahkan rahmat berlimpah kepada mereka yang senantiasa berharap kepadanya. Kuasa Allah bukanlah untuk menghakimi perbuatan manusia, melainkan membebaskan manusia dari penderitaan dalam kasih-Nya. Bagaimana kita dapat menyikapinya? Saudara-saudariku yang terkasih, banyak kisah dalam kitab suci menuturkan kuasa Allah menyembuhkan
orang-orang sakit melalui orang-orang pilihannya. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang hadir sebagai manusia di tengah dunia ini. Orang-orang pada zaman itu memandang Yesus sebagai manusia yang dilimpahi kuasa Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Dan itu sudah terkenal hingga ke seluruh daerah. Tidak heran kalau dikatakan bahwa banyak orang berbondong-bondong untuk melihat kuasa yang dimiliki dan yang dikerjakannya. Bahkan sekelompok orang dengan kreatif membuka atap rumah tempat Yesus berada hanya untuk memohon agar saudara mereka disembuhkan. Sungguh besar kuasa Allah dalam diri Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, membebaskan manusia dari penderitaannya. Namun pada titik ini kita harus selalu ingat bahwa dari sudut pandang Yesus sendiri, penyembuhan itu dimaksudkan agar manusia lepas dari dosa sehingga mampu mengenali kehadiran Allah dalam hidupnya. Adalah sebuah kepastian bahwa Allah hadir membebaskan manusia dalam kehadiran Yesus Kristus putranya. Setelah dibebaskan dari penderitaan dosa, manusia diundang oleh Allah untuk hidup dan berjalan bersama Allah menuju kebahagiaan sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing dari kita pasti punya pengalaman disentuh oleh Allah dan kuasa penyembuhannya. Ada yang dulu berjuang mati-matian untuk sembuh dari sebuah penyakit, dan kini ia kembali segar bugar dan sehat walafiat setelah ia berusaha mengikuti nasihat para ahli yang merawatnya. Ada yang dulu hidup dalam kesulitan finansial, dan kini ia hidup sejahtera setelah berusaha memperbaiki dan menata ulang kehidupannya secara perlahan. Banyak pengalaman indah disentuh oleh Allah yang kini kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Terhadap pengalaman indah itu, marilah kita syukuri dengan selalu membangun kesetiaan kepada Allah yang hidup dan berkuasa menyembuhkan manusia. Terlebih di masa Advent ini, kita akan sungguh-sungguh memiliki batin yang siap menyambut kedatangan Allah di hari Natal kelak. Karena kita mensyukuri kasih Allah dengan hidup semakin setia dan percaya kepada Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus putranya. Semoga hidup kita perbaharui selama masa Advent ini, lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan lebih mau memperbaharuinya lewat sakramen tobat. Ya Allah, Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada manusia dalam diri Yesus Kristus, Sang Tabib Agung. Semoga kami dibebaskan dari segala penderitaan yang membelenggu iman kami, sehingga kami siap menyambut kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu,
sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.